Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahuda la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini kita sama-sama bertatap muka untuk mengikuti Zoom yang memang biasa diadakan oleh Darul Arifin untuk mensosialisasikan seputar pendidikan di Mahat Al-Azhar Kairo Mesir. Dan insya Allah akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Kita akan sama-sama mengikuti penyampaian informasi-informasi yang sekiranya diperlukan oleh ayah bunda semua. Juga bagi anak-anak kita untuk bisa lebih memahami tentang pendidikan di Mahat Al-Azhar Kairo Mesir. Dan untuk memulai pertemuan kita, pertama-tama kita membaca basmalah. Semoga Allah memberikan manfaat dan keberkahan pada pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan kepada narasumber kami yaitu Buya Arifin untuk menyampaikan informasi untuk Bijak Sabtu kali ini yang bertema gambaran pelaksanaan placement test dan hasilnya. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, adik-adikku semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama bisa bertatap muka walau hanya melalui Zoom, dan ini memang biasa dilaksanakan oleh Darul Arifin sebagai lembaga yang menjadi atau berfokus pada pengiriman pelajar ke Al-Azhar Kairo Mesir, baik pada jenjang SMP maupun SMA. Dan insya Allah pada kali ini dalam 1 jam, seperti biasanya, kita akan sama-sama membahas mengenai gambaran placement test ya, gambaran placement test yang akan dijumpai oleh Ananda semua, khususnya sebelum proses keberangkatan atau pada saat Ananda sudah berada di Kairo Mesir. Izin pada tim Darul Arifin untuk men-share slide yang sekiranya akan dapat mengenai gambaran placement test dan hasilnya. Ya, ini kita sudah pernah membahas mengenai placement test sebelumnya, dan apakah itu placement test ya? Nanti mungkin bagi yang terlewat mungkin bisa melihat di link atau di rekaman YouTube Darul Arifin mengenai placement test dan apa saja nanti yang akan didapat. Nah, kita akan lebih dalam lagi mengenai gambaran placement test dan hasilnya, dan ini adalah program edukasi ya atau sosialisasi seputar Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Bahwa placement test itu adalah semacam tes ya untuk penempatan kelas. Penempatan kelas di dalam bahasa Arab disebut tahdid al-mustawa al-lugawi. Tahdid al-mustawa al-lugawi placement test. Placement test itu apa sih? Placement test itu adalah semacam ujian atau kualifikasi untuk menentukan Ananda dapat di kelas berapa atau di level berapa pada kelas bahasa. Nah, kita sudah membahasnya pekan lalu kalau tidak salah tentang kelas bahasa ya. Jadi kelas bahasa itu disediakan oleh Al-Azhar baik bagi anak-anak yang akan masuk pada jenjang ma'had ataupun masuk pada jenjang universitas. Regulasi ini seperti yang biasa diberikan atau dilakukan di beberapa sekolah di luar negeri ya, bukan hanya di Al-Azhar.
Akan tetapi di negara-negara lain seperti di Turki, seperti di Eropa, seperti manapun, setiap anak-anak yang akan masuk ke sekolah itu biasanya mereka akan masuk ke kelas bahasa terlebih dahulu. Nah, placement test itu nanti, kelas bahasa tadi, kelas bahasa tadi eh, seperti yang pernah kami jelaskan sebelumnya pada Zoom Sabtu, bahwa kelas bahasa ada 6 level ya. Ada 6 level, akan tetapi tidak semua level harus diikuti oleh pelajar. Ya, tidak semua level diikuti oleh pelajar. Jadi tergantung dari eh, kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa. Karena memang setiap anak-anak yang masuk ke Ma'had Al-Azhar itu tidak ada tes masuk ya. Tidak ada tes masuk, akan tetapi nanti yang ada hanyalah placement test, tes penempatan kelas untuk di kelas bahasa. Nah, placement test ini terdiri dari dua ya, dua. Yang pertama, placement test yang bisa diikuti secara online, ya ini dilakukan di Indonesia sebelum keberangkatan. Jadi placement test ini bisa dilakukan sebelum keberangkatan. Jadi setelah proses pendaftaran ini biasa yang kami selenggarakan di pesantren kami Darul Arifin di wilayah Cipanas ya, Cipanas Puncak Jawa Barat. Mungkin beberapa gambar sudah ditayangkan tadi di awal, ada eh, para pelajar yang berada di depan monitor laptop. Nah, itu mereka sedang melaksanakan placement test. Nah, placement test ini pengujinya adalah langsung dari Al-Azhar. Walaupun dia bentuknya online, akan tetapi Al-Azhar mengharuskan placement test online itu dilakukan di satu tempat ya, di satu tempat yaitu di Darul Arifin di Cipanas. Nah, ada juga yang kedua, placement test offline. Ya, placement test offline itu dilakukan di Kairo. Nah, placement test offline ini diberikan bagi anak-anak yang tidak sempat ya atau tidak berkesempatan untuk mengikuti online di Indonesia. Seperti memang beberapa tahun belakangan ada beberapa anak kita ya mungkin karena terlambatnya penyerahan berkas dan seterusnya akhirnya tidak bisa mengikuti placement test secara online di Indonesia. Maka Al-Azhar itu memperbolehkan mereka untuk mengikuti placement test secara offline setelah tiba di Kairo. Jadi setelah proses pemberkasan di Kairo, Mesir, nanti bagi anak-anak yang belum mengikuti placement test online di Indonesia sebelum keberangkatan, itu diharuskan untuk mengikuti placement test secara offline atau tahdid al-mustawa al-lugawi di Kairo, gitu ya. Nah, kemudian eh, placement test online di Indonesia itu ada dua ya, sama seperti placement test offline di Kairo. Jadi ada dua. Yang pertama dalam bentuk tahriri. Tahriri itu artinya tulisannya. Tahliri artinya tulisan. Dan yang kedua adalah syafawi. Syafawi itu artinya lisan. Ya. Jadi ada yang tulisan, ada yang bentuknya wawancara. Baik itu online maupun offline. Nah, kalau online, nanti ada beberapa arahan dari tim Darul Arifin biasanya bagi anak-anak yang sudah mendaftar, kemudian masuk dalam grup WhatsApp, itu nanti saat mendekati proses persiapan placement test online, itu akan ada arahannya, di antaranya harus membawa laptop, kemudian harus membawa earphone ya, atau headset yang bisa menerima suara ya, menerima suara ke telinga dan berbicara seperti ini. Itu karena nanti selain tahriri tulisan juga ada syafawi ya, lisan atau wawancara. Ya sama dengan tes online ya, placement test online di Kairo, di yang offline di Kairo itu juga ada bentuknya tahriri tulisan, ada yang bentuknya juga syafawi lisan. Nah, kita coba beralih ke placement test tulisannya atau tahriri.
ada beberapa soal nanti yang akan ditemukan oleh para calon siswa, ya, para calon siswa yang mengikuti placement test ini. Ya, jadi sekali lagi bahwa placement test ini diperlukan untuk menentukan antum berada di kelas berapa nanti di kelas bahasanya. Apakah di level 1, di level 2 dan seterusnya. Nah, itu diukur bukan dari ijazah yang dibawa dari Indonesia, akan tetapi diukur oleh kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa. Dan kemampuan bahasa Arab ini akan mudah untuk diukur dari nilai placement test ini, ya. Maka satu kebutuhan yang diperlukan oleh Al-Azhar mengadakan placement test ini agar bisa mengukur kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa. Yang pertama adalah tahriri, yang istimak, ya. Yang pertama adalah placement test tahriri atau tulisan, yaitu al-istima. Al-istima itu artinya mendengar, ya, listening. Nah, listening ini saya coba kasih contoh soal, ya. Contoh soal yang biasanya muncul, ya. Ini sebenarnya akan banyak diberikan pada saat antum semua mengikuti bimbingan, ya. Karena memang Darul Arifin biasa memberikan bimbingan pada saat masa pembekalan. Masa pembekalan itu ada yang dilakukan secara online, ada juga yang dilaksanakan secara offline, ya. Yang online itu sama seperti ini, bimbingan melalui Zoom. Yang sementara yang offline itu dilakukan di tempat karantina Darul Arifin di Kairo, Mesir. Di Cipanas, Jawa Barat, maaf. Nah, yang istimak di sini nanti akan banyak dibahas sebetulnya pada saat karantina dan pada saat bimbingan secara online. Yang pertama istimak, contohnya ini adalah ketika soal itu nanti ketika di play, dimainkan, dikelik gitu, itu nanti ada suara yang akan menyerupai seperti ini nih contohnya. Yang nomor 1 ada su, si, atau sa gitu. Nah, nanti misalnya soalnya itu si, maka yang diklik adalah B gitu ya. Si gitu ya. Itu yang istimak, ya, mendengarkan. Kemudian ada lagi hu misalnya, ya. Hu atau hi atau ha. Maka nanti yang diklik ya sesuai dengan apa yang didengarkan. Misalnya ha, ya, maka yang ditulis adalah, yang diklik adalah huruf C, ya. Jawaban huruf C. Mudah, ya. Ya, istimak itu mudah. Nah, kemudian ada lagi zu, zi, za. Jadi memang placement test ini, ya, memang pertanyaannya itu seputar seberapa jauh kita memahami dan menguasai bahasa Arab, ya. Bahasa Arab, dan itu tidak masuk ke substansi, ya. Substansi maksudnya tentang rukun iman, rukun Islam dan seterusnya, enggak. Akan tetapi memang murni tentang bahasa. Ini untuk mengukur tadi kemampuan bahasa, nanti hasilnya antum akan masuk di level berapa. Maka dari istimewa itu juga ada zu di nomor 3, zu, zi, za gitu, ya. Nanti tinggal dipilih. Kemudian zu, zi, zo gitu, ya. Nah, itu juga akan ini adalah contoh soal bagaimana placement test baik itu online. Kalau ini online, ya, yang kami tampilkan di sini adalah contoh online untuk istimak atau listening, ya, atau mendengar. Nah, kemudian yang kedua ada placement test yang tulisan, ya, tahriri dalam bentuk kiroah. Kiroah itu artinya bacaan. Ini adalah salah satu contoh juga soal-soal. Sebetulnya banyak nanti soalnya, dan itu akan banyak dibahas kisi-kisinya pada saat proses pembekalan. Baik itu pembekalan online ataupun pembekalan offline dalam bentuk karantina di Cipanas, Jawa Barat. Ini saya ambil contoh salah satunya tentang kiroah atau bacaan. Jadi modelnya dikasih cerita dulu, ya, satu paragraf, kemudian di bawahnya adalah
pilihan nih, pilihan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Sama seperti di Indonesia ya. Contoh-contoh soal di Indonesia misalnya paragraf satu, kemudian nanti di bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita baca dari contoh soal ini, contohnya min afdolil ibadat wa a'zomiha allati biha yuqarribul abdu al mu'min ila rabbihi birrul walidain. Ya. Ini jadi salah satu bentuk ibadah yang besar ya, yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Robnya, kepada Tuhannya adalah berbakti kepada orang tua, wal ihsan ilaihima, dan berbuat baik kepada orang tua fi hayatihima wa ba'da mamatihima, semasa hidupnya dan setelah kematiannya. Jadi ini adalah contoh paragraf, ya, satu paragraf yang diceritakan di situ. Kemudian nanti setelah dibaca sampai selesai soal-soalnya, nah contohnya ini adalah makna nomor satunya makna kalimat albir. Ya. Jadi arti dari kalimat albir, bir itu artinya berbuat baik ya, berbuat. Nah, makna kalimat albir huwa nomor satu, yang A ini adalah al ihsan ilaihima, yang kedua azamul khudu lahuma, kemudian ikhbar sodiqahuma. Nah, mana yang paling tepat? Yaitu huruf A misalnya ya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, ini contoh soal ini ya, jawaban ini diambil dari paragraf yang ada di atasnya. Ya, jadi bisa kira-kira ya. Ini adalah contoh-contoh gambaran seperti apa sih placement test ya. Placement test itu isinya seperti ini. Jadi ada bentuknya tadi istima atau listening, ada bentuknya kiroah, bacaan, di mana bacaan ini di bawahnya adalah pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian yang kedua misalnya makna kalimat as-salaf as-salih. As-salaf as-salih ini kalau salafus salih ya, ini ada di baris nomor 3 pada bacaan di atas. As-salaf as-salih. Salafus salih itu siapa kalau dalam kalimat ini? Makna kalimat as-salaf as-salih huwa ya, salaf salih itu artinya apa? Pilihan pertama A adalah ar-rusul, yang kedua B adalah as-sahabah wat tabi'in, yang C adalah al-anbiya. Nah, kita jawab yang mana? Ya, dijawab yang ternyata jawabannya adalah B ya, as-sahabah wal anbiya. Maka diklik huruf ba ya, huruf B gitu. Dan seterusnya ya, nomor 3 juga madhot kalimat awamir. Madhot itu artinya kebalikannya. Jadi kebalikan dari kalimat awamir itu apa? Awamir itu artinya perintah-perintah. Maka kebalikan dari perintah itu apa? Nah, maka ini menjadi satu hal yang penting untuk teman-teman semua dapat memahami soal yang disediakan. Ya. Soalnya apa? Maka setelah bisa memahami, maka kita akan bisa menjawab soal tadi. Nah, yang ketiga tadi contohnya madhot kalimat awamir adalah yang A pilihan pertama adalah taklimat, yang B adalah nawahin, yang ketiga adalah anzimah. Maka jawabannya apa? Jawabannya misalnya B ya, nawahin ya. Kebalikan dari awamir, perintah-perintah adalah B nawahin atau larangan-larangan. Ya seperti itu ya. Jadi ini juga nanti akan dibahas pada saat pembekalan bahasa Arab yang diberikan oleh Darul Arifin. Jadi tujuan utama dari adanya pembekalan bahasa Arab, baik itu melalui online ataupun offline dalam bentuk karantina, itu memang agar para siswa dapat lebih banyak mendalami bahasa Arab, kemudian siap untuk menerima soal-soal yang akan diberikan pada saat placement test. Nah, nanti ujungnya adalah ketika antum bisa menjawab lebih banyak soal dengan jawaban yang benar, maka antum akan dapat nilai
yang bagus sehingga kelas bahasa yang akan antum dapatkan nanti itu tidak terlalu rendah karena nanti ada level 1, level 2, level 3 sampai level 6. Nah, pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh para pelajar yang berangkat bersama Darul Arifin, yang mengikuti placement, mengikuti karantina atau mengikuti bimbingan online, itu memang rata-rata sudah mendekati level-level akhir. Ada yang di level 6 langsung, akhirnya artinya cuma 45 hari saja berada di kelas bahasa, ada yang level 5 ya berarti 1,5 bulan dikali 2 dan seterusnya gitu. Nah ini adalah tujuan dari diadakannya bimbingan agar apa? Agar nanti pemahaman soal-soal yang akan diberikan atau akan ditemui pada saat placement test itu dapat lebih siap ya. Nah kita beralih lagi pada placement test tulisan. Nah ini akan lebih berat lagi tuh, yang adalah al-asalib wat tarokib ya. Asalib uslub ya, jamak dari uslub, at-tarokib jamak dari tarkib ya, penyusunan kalimat. Kemudian ini sudah masuk ke ranahnya nahu sorof ya, nahu sorof, balagoh dan mantik. Ini juga nanti biasanya akan diberikan pada saat bimbingan. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya bagi teman-teman yang ragu untuk mendaftar karena bahasa Arabnya agak susah gitu ya, agak sulit ya. Mungkin karena dasar-dasarnya sangat sedikit ya. Karena memang sejatinya eh, walaupun ma'had itu setara SMP dan SMA, akan tetapi sebenarnya ma'had itu adalah proses pembekalan bahasa Arab yang sesungguhnya nanti. Nah, kenapa banyak teman-teman masuk ke ma'had? Karena memang disitulah tempat belajar bahasa Arab secara substansinya. Jadi secara intensif akan dibahas pada saat proses pembelajaran. Bukan hanya pada saat di ma'had, akan tetapi di kelas bahasa pun nanti antum akan menemukan banyak ilmu-ilmu yang menjadi bekal untuk masuk ke jenjang berikutnya, yaitu di Universitas Al-Azhar. Itulah kenapa teman-teman yang sudah lulus di ma'had ketika masuk ke universitas tidak ada tes lagi. Karena semua bekalnya sudah didapatkan pada saat antum semua berada di Ma'had Al-Azhar. Nah, ini adalah contoh dari placement test yang tulisan dalam kategori al-asalib wa tarokib atau penyusunan uslub-uslub ya dan tarkib-tarkib. Ini contohnya ini terkait dengan ilmu nahu ya, ilmu nahu, sorof, balago dan mantik. Seperti pada soal nomor 1, nah, at-tasbih wal kinayah min maudu'at ilm. Jadi tasbih dan kinayah itu adalah bagian atau tema-tema dari ilmu apa gitu ya. Ini sudah masuk di balagoh tentunya. Yang A pilihannya al-bayan, yang B pilihannya al-ma'ani, yang C pilihannya al-badi'. Nah, ini masuk di kategori ilmu balaghah. Nah, bagaimana kalau misalnya hampir semua soal tidak bisa dijawab misalnya? Apakah berarti tidak lulus? Jawabannya tetap akan lulus, tetapi dapat di level kelas bahasa sesuai dengan kategori kemampuan bahasa Arabnya. Gitu. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Rata-rata kalau misalnya masih basic sekali, itu biasanya ada di level 2, begitu ya. Level 2, kemudian nanti ujian level 3, level 4 sampai di level 6 gitu. Nah, kalau kita mengikuti pembekalan tadi memang sangat membantu agar bisa mendongkrak kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa. Gitu. Nah, kalau contoh yang pertama, apa kira-kira? Jawabannya adalah al-bayan misalnya. Maka dikliklah huruf A gitu ya. Nah, ini juga tetap akan dibahas nanti pada saat pembekalan tadi. Yang kedua, kalimat ulu fi qaulihi ta'ala, kalimat ulu ya pada firman Allah Ta'ala, innama yazkuru ulul albab. Nah, ini masuknya di
di apa? Di A atau di B atau di C gitu. Nah, ya ini ada di kalimat di Al-Qur'an ya. Maka misalnya jawabannya adalah huruf B misalnya mulhaq eh, bijam'i al-muzakkar as-salim. Ya, ini masuk ilmu nahu. Ini juga nanti biasa akan dibahas oleh tim pengajar Darul Arifin bagi antum semua pada proses atau pada masa pembekalan sebelum keberangkatan ke Kairo Mesir. Maka yang dijawab adalah yang diklik adalah huruf ba ya, huruf B gitu. Sama berikut-berikutnya juga nomor 3 matat at-tuyur kullaha gitu ya. Atau kullut tuyur matat, nah dan seterusnya. Jadi eh, ada beberapa kategori tadi. Kategori tentang placement test yang tulisannya tahriri. Jadi tahriri dalam bentuk istima, mendengarkan. Biasanya itu nanti dari pihak tim penguji ya di Kairo Mesir di Al Azhar akan menyetel suara ya, suara menyetel suara. Nah akan kita dengarkan ini suaranya itu isinya apa aja gitu. Nanti bisa dijawab tadi seperti tadi. Atau dalam bentuk cerita, kemudian kita bisa nangkap seperti apa jawabannya, gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang kiroah, ya bacaan. Jadi disuguhkan satu paragraf cerita, kemudian di bawahnya nanti ada soal-soal yang harus dijawab sesuai dengan cerita awal. Dan yang ketiga ini kategorinya adalah tentang grammar ya, lebih gampang itu grammar, nahu sorof, balago mantik. Nah, ini ketiganya harus bisa di apa dikuasai ya, harus bisa dikuasai. Nah, kemudian nanti ada juga insya ya, insya. Insya itu tulisan ya atau karangan ya. Karangan biasanya pertanyaannya simple, kemudian jawabannya ya cukup panjang. Contohnya misalnya apa yang eh, kamu yang menjadi motivasi untuk belajar di Al-Azhar misalnya begitu. Nah, nanti akan dijawab dalam bahasa. Nah, yang akan sulit adalah nanti ketika antum tidak bisa memahami soal, maka jawabannya pun pastinya tidak bisa menjawab ya, gitu. Maka nanti bagi teman-teman yang sudah mendaftar atau sudah punya keinginan kuat untuk berangkat ke Mesir, tidak perlu ragu, silahkan dimulai diperdalam dari saat ini untuk memahami bahasa Arab tadi. Nanti ada metode-metodenya yang diajarkan pada saat proses pembekalan. Nah, kemudian tadi kan sudah ada tentang placement test tulisan. Nah, sekarang mengenai placement test yang lisan ya, syafawi. Syafawi ini bisa didapatkan pada saat antum berada di mana secara online ataupun secara offline. Nah, syafawi ini contohnya seperti ini. Ini yang yang sering ditemukan soal-soalnya yang sifatnya sebetulnya ringan ya. Sifatnya ringan, pertanyaannya nggak berat-berat banget gitu ya. Dan jawabannya pun kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia tuh sangat mudah gitu ya. Contohnya begini nanti, tim ini kan Sapawi itu sama seperti ini ya, tatap muka. Jadi para pelajar duduk di bangku masing-masing. Nah, kemudian berhadapan dengan tim penguji yang dari Mesir, dari Al-Azhar, kemudian menggunakan headset tadi yang ada mikrofonnya, kemudian berbincang di situ wawancara. Biasanya pertama ya dibuka dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti akan ditanya kep halak gitu ya. Kalau antum laki-laki maka ditanya kep halak. Kalau perempuan biasanya ditanya kep halik gitu ya. Apa kabar gitu ya. Jawabannya alhamdulillah bi khair misalnya gitu. Alhamdulillah bi khair. Kemudian wa kaif hadrotak misalnya gitu. Kabar antum bagaimana ya dokter misalnya gitu ya. Kita jawab nanti dia jawab lagi alhamdulillah gitu ya. Nah, kemudian biasanya yang kadang ditanya adalah hal ladaika ikhwah misalnya gitu. Kamu punya saudara kandung nggak begitu? Ini kan ringan sebetulnya, pertanyaannya nggak berat.
Kamu punya saudara enggak gitu bahasa kitanya ya. Kalau punya dijawab, kalau hal jawabannya adalah naam ya. Naam. Kalau tidak punya ya kalau tidak jawabannya la. Setiap ada pertanyaan hal maka pilihannya kalau enggak naam, kalau enggak la. Naam ladayya ikhwah misalnya gitu ya. Ya, saya punya saudara kandung. Nah, kemudian kam ikhwatak misalnya gitu. Berapa saudara kamu ya? Ada berapa saudara kamu? Kalau perempuan, kalau kamu perempuan, kamu ikhwatik gitu ya. Kamu punya saudara berapa? Ada berapa? Misalnya ikhwati sitah misalnya saya punya saudara kandung 6 atau saya punya saudara kandung salasah 3. Saya punya saudara kandung wahid misalnya 1. Nah, itu nanti akan diungkapkan atau ditanya dalam bentuk tanya jawab ya. Kemudian yang biasa keluar juga antara komkam gitu. Nah, ini antara komkam ini adalah contoh dialek untuk bahasa amiyah ya, bahasa hari-hari. Jadi enggak, bukan kalau kita bahasa baku ya. Nah, kamu nomor berapa gitu. Setelah ditanya, kamu punya saudara tidak? Terus kita jawab, ya saya punya saudara. Terus kamu nomor berapa gitu. Nomor berapa di saudara gitu ya. Bukan minta nomor telepon, bukan. Antara komkam kamu ya gitu. Anak mungkin anak rokom sani, saya nomor kedua, anak rokom salis, saya nomor ketiga, ya misalnya begitu dan seterusnya. Kemudian ditanya lagi anta asgor wala akbar, kamu yang paling kecil atau yang paling besar? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan ini sifatnya personal ya. Artinya hal yang memang biasa gitu. Nggak, bukan masuk ke substansi bahasa Arab yang sangat menjelimet itu tidak. Nah, akan tetapi tujuan dari para penguji menanyakan hal seperti ini adalah yang pertama untuk melihat kalian semua ya, para pelajar ini bisa tidak memahami pertanyaan. Yang kedua, bagaimana kalian bisa menjawab dengan baik. Yang ketiga, tentunya logat kalian itu harus sudah logat bahasa Arab ya, gitu. Logat bahasa Arab yang panjang dikasih panjang, yang pendek dikasih pendek seperti itu. Ya, itu tujuannya seperti itu. Maka pertanyaannya nggak berat-berat ya. Jadi ringan-ringan saja. Kamu yang paling kecil atau yang paling besar, misalnya begitu. Nah, itu kalau misalnya kita yang paling bontot ya, yang paling kecil ya anak asgor ya duktur misalnya. Atau kalau perempuan penguji kita anak asgor ya dukturoh misalnya gitu ya. Nanti akan dipelajari ya, dibahas di pembekalan. Dan ini adalah gambaran mengenai uh, placement test yang syafawi, yang wawancara ya, yang tes lisan. Nah, kemudian biasanya kita akan masuk ke pembahas pertanyaan tentang hari-harian. Kam yauman fil usbu' misalnya. Ada berapa hari sih dalam satu pekan itu kan gampang ya. Ada berapa hari dalam satu pekan? Kam yauman fil usbu'. Berapa hari dalam satu pekan? Maka jawabannya berapa? Sab'ah gitu ya. Fil usbu' sab'atu ayyam. Dalam satu pekan ada tujuh hari misalnya gitu. Nah, ini gampang sebetulnya. Cuma bagaimana kita bisa memahami, maka insya Allah kita akan bisa menjawab. Kemudian uzkurha, sebutkan gitu ya. Uzkur itu bukan kita disuruh berzikir gitu ya. Bukan uzkurha, kemudian kita jawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan. Tapi disebutkan jumlah-jumlah apa hari-hari tadi. Uzkurha, ya mungkin ya, Isnin, Sulasa, Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jum'ah, As-Sabat, Al-Ahad gitu ya. Nah, disuruh disebut satu-satu dalam bahasa Arab tentunya ya. Kemudian kam solawat fil yaum. Nah, ini sering sekali terjadi dan banyak kesalahan ya. Ada beberapa anak yang yang salah untuk memahami pertanyaan. Akhir artinya ada berapa sholat wajib dalam sehari. Ya. Ada anak yang sempat waktu 2 tahun lalu kalau tidak salah sempat saya dengar karena memang posisi saya dekat dari masih dalam dalam apa
majelis ujian tadi, yang mungkin pemahaman dia kam sholawat fil yaum, kita eh, kamu sholawatnya seperti apa gitu. Mungkin sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih misalnya gitu. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sempat ada pertanyaan jawaban seperti itu. Padahal pertanyaannya adalah berapa sholat wajib dalam sehari? Jawabannya adalah khamsah, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh gitu ya. Nah ini bagaimana kita bisa memahami pertanyaan, maka setelah itu kita akan bisa menjawab. Nah, kemudian ditanya lagi hal sholaita, apakah kamu sudah sholat? Nah, ingat bahwa setiap ada hal itu kalau tidak jawabannya na'am, kalau tidak jawabannya adalah la gitu ya. Atau lam hal sholaita, na'am sholaitu, atau hal sholaita, la ana lam usolli gitu ya. Saya tidak sholat misalnya gitu. Saya sudah sholat gitu. Jadi hati-hati. Ada juga misalnya pertanyaan eh, kam al wujbat fil yaum. Al wujbat fil yaum, kam al wujbat, berapa kali kamu makan makan berat ya? Berapa kali makan berat dalam sehari? Nah, itu kadang orang wujbat itu bingung tuh. Wujbat itu apa gitu ya? Kalau ujbat kalau dalam bahasa Arab yang biasanya adalah makanan makan berat gitu, bukan ngemil ya, tapi makanan berat. Nah, jawabannya adalah salah sah misalnya. Kita makan dalam sehari adalah 3 kali itu. Kadang pernah juga ditanya, mada takul fil futur? Kamu makan apa waktu pagi gitu? Atau pagi sarapan apa gitu ya? Pagi sarapan apa? Nanti ya kita jawab ya. Akul fil futur misalnya si uduk gitu ya. Nanti biasanya akan merembet lagi tuh, huwa nasi uduk gitu. Karena orang Mesir tidak tahu ya, tidak tahu. Nah, maka kita jelasin nasi uduk adalah ini gini, gini gitu. Nah, itu hal-hal yang sifatnya harian akan muncul pada saat pelaksanaan atau pada saat proses ujian, placement test, wawancara atau syafawi. Baik itu syafawi atau placement test dilakukan di Kairo atau placement test dilakukan di Indonesia sebelum keberangkatan. Kalau di Kairo gimana? Kalau di Kairo ya nanti di dalam kelas ya, dalam kelas kemudian diawasi oleh sama seperti ujian pada umumnya. Kemudian setelah itu pada saat sudah selesai biasanya teman-teman yang sudah selesai pada keluar kelas, kemudian nanti dipanggil satu-satu untuk berhadapan langsung dengan dokturnya, dengan tim pengujinya gitu. Nah, di pertanyaannya sama seperti ini, kef halak atau kef halik haladaika ikhwah, kam ikhwatak atau kam ikhwatik, antara kam kurang lebih begitu. Ini pertanyaan-pertanyaan ini akan dijabarkan secara gamblang biasanya nanti pada saat pembekalan, proses pembekalan, baik itu melalui online ataupun melalui offline. Nah, setelah antum mengikuti placement test, maka hasilnya adalah antum akan ditempatkan di salah satu level pada kelas bahasa. Nah, kelas bahasa ini adalah kelas pendahuluan untuk masuk ke ma'had. Jadi tidak perlu ragu bagi teman-teman yang belum mahir berbahasa Arab, karena memang sebenarnya di ma'had inilah kita belajar bahasa Arab. Apalagi didahului dengan adanya kelas bahasa yang disediakan oleh Al-Azhar ya. Nah, ini adalah kelas-kelas bahasa yang sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada kelas bahasa pada level 1 Mubtadi al-awwal, kemudian yang level 2 al-Mubtadi as-sani, kemudian level 3 al-Mutawassit al-awwal, kemudian yang keempat al-Mutawassit as-sani, dan yang kelima al-Mutaqaddim al-awwal, dan yang terakhir adalah al-Mutaqaddim as-sani. Jadi antum akan dimasukkan di salah satu kelas di sini, di level ini ya, mustawa namanya, di mustawa ini. Apakah nanti antum akan masuk di mutaqaddim sani, artinya di level 6, atau di level 5 di mutaqaddim awal, atau di level 4 mutawasid sani, atau di mutawasid awal, dan seterusnya gitu. Jadi itulah mengapa
tidak ada tes masuk untuk ke ma'had ya. Al-Azhar sangat welcome sekali bagi teman-teman yang ingin belajar atau mendalami keislaman. Nah, apabila ada kendala di bahasa Arab, maka Al-Azhar telah menyediakan ini kelas bahasa ini untuk diikuti oleh setiap siswa. Hanya memang nanti akan ditempatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apakah antum akan masuk di kelas di level 1, mustawa 1 atau mustawa 2, di level 2 atau level 3 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kalian semua sudah menyelesaikan di kelas bahasa ini, sudah di level akhir, level 6, maka kalian akan masuk ikut akselerasi untuk di Ma'had Al-Azharnya. Saya kira demikian pembahasan kita pada kali ini tentang gambaran secara singkat bagaimana sih pelaksanaan placement test itu, dan nanti ujungnya kalian akan mendapatkan hasil yang seperti apa. Ya, jadi placement test itu adalah untuk mengukur, tujuannya untuk mengukur kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa agar nanti ketika kalian masuk di jenjang berikutnya yaitu di ma'had atau di universitas, kalian tidak punya kesulitan lagi untuk memahami atau menerima materi pelajaran bahasa Arab yang diberikan oleh tim doktur atau doktoro. Demikian teman-teman, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, saya kembalikan kepada moderator. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan dibuka mikrofonnya atau bisa diketik di ruang chat ya. Silakan Pak Firman. Ya, alhamdulillah sudah ada beberapa informasi yang sudah dijabarkan oleh Buya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa dinyalakan mikrofonnya atau bisa mengetik di ruang chat seperti itu. Baik, saya bacakan dulu ya. Ini yang sudah bertanya di ruang chat, Buya. Ada satu ada Bunda Istiqomah ya, Bunda Istiqomah. Apakah soal placement test menggunakan kalimat gundul atau tanpa harokat gitu Bu ya. Silakan Bu ya bisa dijawab. Mikrofonnya Bu ya. Oh iya, jadi bahasa Arab yang digunakan dalam soal-soal ya placement test itu huruf gundul ya. Seperti yang tadi sudah diberikan contohnya. Itu memang sengaja kami screenshot dari soal-soal yang terdahulu ya. Ya itu jadi hurufnya gundul kecuali pada saat mengetik dalam tentang Al-Qur'an biasanya begitu. Tapi hurufnya semua gundul. Itu ya. Jadi enggak sama seperti nanti pada saat di beberapa kelas setelahnya, tapi biasanya nanti kalau sudah misalnya antum dapat nilai di level 1, 2, 3 itu biasanya hurufnya berharokat. Tapi kalau sudah huruf level 4, 5, 6 itu sudah mulai diperkenalkan huruf gundul gitu. Tapi untuk soal-soal placement test tetap semuanya hampir semuanya huruf gundul gitu. Baik, lanjut ada pertanyaan lagi masuk di ruang chat dari Bunda Nur Hayati ya. Ada beberapa pertanyaan ini. Ada 5 poin ya kalau nggak salah. Ya, ada 5 poin. Yang pertama, berapa bulan karantina offline dan online? Lalu yang kedua, minimal usia berapa bisa ikut karantina di Cipanas? Lalu yang ketiga, berapa hari ujian placement test dilaksanakan? Yang keempat, hasil placement test itu diumumkan berapa hari setelah ujian placement test? Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu apakah ada tes hafalan Al-Quran? Dipersilakan Bu ya untuk menjawab. Baik. Jadi berapa bulan di karantina? Ya minimal 1 bulan. Ya, maksimal biasanya kita mulai dari bulan Juni kalau tidak salah, setiap tahunnya sudah dibuka pada bulan Juni sampai keberangkatan. Ya bisa 3 bulan, bisa 4 bulan begitu. Nah, akan tetapi nanti pada bulan Ramadan biasanya kita ada bimbingan atau pembekalan pendahuluan
dalam bentuk Zoom ya. Zoom. Nah, itu pengajarnya langsung dari Kairo, yaitu tim pengajar tim Darul Arifin yang ada di Kairo untuk memberikan eh, materi-materi pembekalan tahap awal melalui online begitu. Nah, kemudian usia berapa? Usianya itu dari 12 tahun tentunya. Dari 12 tahun atau kalau ada teman-teman yang masih usia 11 tahun karena memang yang saat ini mendaftar sudah cukup banyak ya yang berangkat tahun 2025. Kemudian yang diproyeksikan berangkat 2026 pun sudah mendaftar. Sama seperti yang berangkat 2025 ini, sebagian memang mereka mendaftar dari tahun 2024 atau bahkan 2023. Ya, jadi dua tahun sebelumnya mereka sudah mendaftar agar mendapatkan kuota. Jadi kalau pertanyaannya usia berapa, ya minimal usia 12 tahun atau 11 tahun ya paling tidak antum sudah punya kemantapan hati untuk melangkahkan kaki ke Al-Azhar. Jadi silahkan untuk mempersiapkan sejak awal ya agar bisa mengetahui lebih dalam tentang persiapan bahasa Arab. Maksimalnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Ma'had Al-Azhar yaitu maksimal 30 tahun. Gitu. Kemudian berapa hari ujian placement test? Ujiannya hanya 1 hari ya. Ujiannya hanya 1 hari. Nah, 1 hari itulah yang menentukan antum dapat di level berapa. Gitu. Jadi biasanya pagi dari jam 11 atau jam 12 begitu. Karena tim pengujinya dari Kairo, jadi Kairo misalnya jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Nah, di sininya biasanya jam 12 siang. Nanti sampai maghrib biasanya tuh. Sampai maghrib. Jadi yang pertama didahulukan adalah ujian atau placement test tulisan ya, placement test tulisan. Kemudian setelah itu pada istirahat, kemudian masuk lagi satu persatu untuk ujian lisan ya, wawancara, begitu. Jadi hanya 1 hari. Kemudian hasil placement testnya kapan? Biasanya placement test itu akan diumumkan hasilnya biasanya 2 pekan setelahnya. 2 pekan dari pelaksanaan placement test. Jadi nanti akan diumumkan. Kalau ujiannya itu di Jakarta atau di Indonesia sebelum keberangkatan, jadi biasanya sebelum anak-anak terbang ke Kairo sudah tahu nih dapat hasilnya di kelas berapa gitu. Tapi kalau sudah di Kairo nanti biasanya ya 2 pekan setelahnya. Tapi rata-rata memang 2 pekan dari pelaksanaan placement test. Kemudian yang terakhir, izin Pak Firman tadi apakah ada tadi ya? Atau Yang terakhir, apakah ada tes hafalan Quran, Bu ya? oh iya, hafalan Quran biasanya sifatnya untuk di awal ya, untuk di awal itu hanya pendukung, hanya pendukung. Jadi nanti pada saat eh, placement test yang wawancara akan ditanya biasanya. Mungkin ada salah satu pertanyaan, Hafiz Quran misalnya, ente hafal Quran enggak? Gitu. Oh hafal misalnya berapa juz misalnya 1 juz atau 2 juz. Nanti akan ditanya, coba baca yang kamu bisa. Nanti akan disebut. Itu sifatnya adalah pendukung. Tapi nanti pada saat antum sudah berada di kelas bahasa, kemudian di level akhir, nanti ada namanya akselerasi atau percepatan. Di percepatan itu nanti akan ada em, sama ya, ada yang tahriri, ada yang syafawi, ada yang tes tulisan, ada yang tes lisan. Itu nanti biasanya pada saat akselerasi akan ditanya tuh, akan ditanya antum di hafalan Qur'annya berapa gitu. Karena untuk akselerasi nanti pertanyaannya akan lebih baik ketika antum minimal hafal Quran tuh 2 juz ya. 2 juz. Nah, untuk ma'had biasanya di juz 30, juz 29. Gampang itu. Karena surat-surat yang biasa kita baca tuh ya juz 30 ya insya Allah hafal lah, hampir semuanya hafal dan juz 29. Jadi enggak berat ya untuk masuk di akselerasi. Jadi itu akan mendapat nilai plus dari situ gitu ya di hafalan Quran. Nah, cuma yang perlu diperhatikan bagi teman-teman semua ketika ada tes hafalan ya, tes hafalan Quran, Al-Azhar itu punya karakteristik tersendiri, metode tersendiri untuk menguji kemampuan hafalan Quran kita.
Jadi ujian hafalan Quran itu baik dari semenjak akselerasi ma'had itu sampai nanti antum sudah masuk di universitas S1, S2, bahkan S3, itu yang diuji bukan hanya hafalan lisan nih. Bukan hanya hafalan lisan, akan tetapi juga hafalan tulisan. Jadi nanti kalau ada materi hafalan Quran, nanti ada dua tuh, ada yang lisan, ada yang tulisan. Yang tulisan itu nanti kita biasanya dikasih potongan ayat, kemudian kita melanjutkan dalam bentuk tulisan. Nah, itu yang masih kurang didalami oleh para penghafal Al-Quran di Indonesia. Karena di Indonesia itu biasanya kalau hafal Quran identik ya dengan lisan saja ya, dengan lisan. Akan tetapi untuk tulisan itu akan cukup berat. Nah, itulah mengapa nanti kalau di salah satu penekanan hafalan Quran yang diajarkan di Darul Arifin pesantren itu bukan hanya hafalan Quran secara lisan, akan tetapi juga tulisan. Nah, mengapa Al-Azhar itu menekankan kita harus hafal keduanya, ya, lisan ataupun tulisan? Karena kita semua orang Islam di dunia ini menyerahkan eh, kemurnian Al-Quran pada penghafal-penghafal Quran tadi. Jadi kalau penghafal Quran itu hanya lisan saja, mungkin hanya bisa membenarkan ketika dia jadi sholat, kemudian dia jadi makmum, imamnya salah, maka dia bisa menjawab gitu, bisa membenarkan. Akan tetapi akan menjadi hal yang minus apabila dia menemukan entah salah cetak di Al-Quran, kemudian atau bahkan ada Al-Quran yang palsu misalnya. Nah, dia tidak bisa membedakan mana tulisan-tulisan yang benar dan mana tulisan-tulisan yang salah. Oleh sebab itu ditekankan oleh Al-Azhar bahwa penghafal Quran itu harus bisa keduanya, lisan dan tulisan. Seperti itu teknik untuk menguji para penghafal Al-Quran, baik itu sejak dari tingkat akselerasi ma'had sampai S3 di Al-Azhar. Demikian, Pak Firman. Baik Bu ya. Lalu ada pertanyaan nih dari Pak Lalu Edi ya, Bapak Lalu Edi ya. Izin bertanya, mohon petunjuk untuk melanjutkan setingkat madrasah aliyah dari Al-Azhar Bu ya. Ya, setiap tahunnya Al-Azhar itu membuka pendaftaran bagi teman-teman yang sudah lulus SD atau madrasah ibtidaiyah atau lulus SMP atau SMP IT atau SMPN atau madrasah sanawiyah untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, setiap teman-teman yang masuk ke ma'had itu akan diuji, ya, termasuk apakah dia lulus SD, lulus SMP, atau bahkan lulus SMA, akan diperlakukan sama di jenjang ma'had ini. Semua akan masuk di kelas bahasa dulu, ya. Jadi akan masuk di kelas bahasa. Antum yang sudah lulus SMP di sini atau sanawiyah di sini ingin melanjutkan aliyah, tetap akan masuk di kelas bahasa. Nah, karena apa? Karena tadi ya, karena Al-Azhar tidak mewajibkan adanya tes masuk. Jadi semua anak-anak yang mendaftar dengan dokumen yang lengkap itu pasti akan diterima di Ma'had Al-Azhar. Hanya Al-Azhar punya kepentingan untuk menyaring kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa melalui apa? Melalui placement test tadi. Jadi anak-anak harus masuk ke kelas bahasa sesuai dengan nilai yang didapat dari placement test. Apakah ini lulusan SD, lulusan SMP, atau bahkan lulusan SMA. Setelah antum menyelesaikan di kelas bahasa, Al-Azhar memberi kesempatan untuk mengikuti akselerasi atau imtihan qabul seperti yang pada rekaman YouTube Darul Arifin pada pertemuan Sabtu lalu. Nah, akselerasi inilah yang akan menentukan antum dapat di kelas berapa. Apakah kembali ke SMP, apakah langsung ke SMA atau aliyah, atau bahkan langsung lulus dari aliyah, gitu ya. Jadi itulah gunanya akselerasi atau percepatan. Jadi tidak mesti ketika antum lulus SD itu dapat di satu SMP, bisa jadi ketika lulus SD bisa langsung dapat ke satu SMA atau bahkan dua SMA gitu. Ada enggak? Ada. Anak kita pun ada yang seperti itu. Nah, sebaliknya justru
Misalnya antum sudah lulus SMA di sini, akan tetapi kemampuan bahasa Arabnya mandek gitu ya selama kelas bahasa itu. Jadi tidak, ya banyak faktornya, mungkin karena kurang semangat atau kurang disiplin atau seterusnya, maka nanti akan diuji kemampuan bahasa Arab antum pada saat akselerasi tadi. Jadi penentuan kelas di Al-Azhar tidak ditentukan dari ijazah yang kita bawa, juga tidak ditentukan dari usia kita, akan tetapi ditentukan dari kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa. Nah, bagaimana cara tahapan untuk melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar itu? Ya tentunya dengan mengikuti pada tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh Darul Arifin, seperti melakukan pendaftaran, kemudian setelah itu nanti ada arahan untuk melengkapi berkas-berkas lanjutan seperti pembuatan paspor, pengurusan surat pengantar dari sekolah, kemudian pengurusan rekomendasi dari Kementerian Agama daerah, dan seterusnya. Kemudian nanti baru kita proses untuk visa pelajarnya, kita proses untuk rekomendasi Kementerian Agama Pusat di Jakarta, dan seterusnya sampai Ananda bersiap ikut pembekalan dan terbang ke Mesir untuk mengikuti studi di Al-Azhar. Begitu Pak kira-kira. Nah, mungkin untuk lebih lengkap nanti bisa berkunjung di website Darul Arifin ya, www.darularifin.org.id begitu. Silakan Pak Firman. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Seperti itu ya. Boleh silakan. Monggo Pak Firman. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Noval ya, Noval. Assalamualaikum, izin bertanya Buya, persiapan untuk Ananda apakah harus ikut pelatihan bahasa Arab Gundul? Ya, kalau di Indonesia ya asumsi kalau huruf gundul itu lebih ke arah kitab kuningnya. Betul kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau kita di pesantren-pesantren, saya waktu di pesantren dulu memang juga belajar tentang kitab-kitab gundul. Akan tetapi pembahasannya ternyata cukup lama ya. Karena satu persatu diartikan, kemudian diperkenalkan ini mubtada, ini khobar, ya ini hal, ini mudhof ilaih dan seterusnya. Gitu. Diambil salah satu kitab mungkin. Kalau seandainya itu masih, kalau saat ini kan masih mencukupi waktunya, dipersilahkan boleh enggak apa-apa. Diperkenalkan dari saat ini membaca huruf gundul atau mengikuti bimbingan-bimbingan di pesantren yang ada huruf gundulnya ya, atau kursus-kursus bahasa Arab yang huruf gundul tadi, agar apa? Agar nanti Ananda sudah terbiasa ketika ketemu huruf gundul tadi. Insya Allah sih kalau em, apa ya, Anandanya semangat, itu insya Allah cepat kok, cepat beradaptasi dengan huruf-huruf gundul tadi. Karena untuk memahami suatu bahasa itu tidak harus memahami artinya satu persatu. Ya, sama seperti kita memahami bahasa Inggris misalnya. Ya, itu dengan kita terbiasa membaca, terbiasa menyimak gitu ya. Karena kalau belajar bahasa itu ada satu yang sangat menentukan kita paham dari mana, diantaranya adalah siakul kalam kalau dalam bahasa Arab. Tujuan dia atau kalimat ini mengarah kemana gitu. Nah itu akan mudah kita memahami. Ya, ketika kita bicara soal pulpen misalnya, nanti kita kemudian kita bicara dalam bahasa Arab, itu tidak mesti apa yang kita dengar itu kita harus terjemahkan satu persatu. Nah, siakul kalamnya kita akan menangkap ini pulpen misalnya warna apa, ini pulpen untuk apa gitu. Itu akan bisa dipahami betul. Nah, demikian juga dengan bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Memang banyak di antara kita ya termasuk yang memang mendaftar di Darul Arifin dengan segala backgroundnya, ada yang tidak mengenal sama sekali bahasa Arab, kemudian ada yang medium ya, mutawasid atau setengah gitu ya, ada yang mahir dan seterusnya. Nah, itulah nanti akan disatukan dalam proses pembekalan tadi. Paling tidak ya, paling tidak bekal awal Ananda ke Mesir itu sudah mengenal bahasa Arab. Tandanya apa? Ya bisa membaca huruf Al-Quran. Kalau dia sudah bisa membaca Al-Quran, insya Allah
akan dipoles dengan gampang gitu. Tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah ketika dia tidak mengenal huruf Arab gitu ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita tidak temukan itu. Jadi yang penting anak-anak sudah bisa mengenal bahasa Arab, bisa membaca bahasa Arab dengan huruf yang berharokat, itu insya Allah sudah mencukupi untuk bisa mengikuti proses pembekalan sehingga bisa masuk ke Al-Azhar Kairo Mesir ya. Begitu. Ya, jadi boleh boleh juga kalau mau ikut dari sekarang di proses untuk apa pelatihan-pelatihan dan seterusnya mengenai huruf gundul tadi. Silakan. Baik Buya, lalu ada pertanyaan nih dari akun Zoom Nonem ya, namanya Nonem. Izin bertanya, Buya, anak saya sekarang kelas 3 SMP dan insya Allah insya Allah ujian kelulusan di akhir Juni. Apakah anak saya bisa daftar masuk Mahad Al-Azhar untuk keberangkatan di bulan September 2025 ini? Terima kasih Buya. Baik. Untuk proses pendaftaran itu Ananda tidak perlu hadir ya. Sama seperti ayah bunda yang sudah mendaftar. Jadi proses pendaftaran diwakili oleh orang tuanya masing-masing. Orang tuanya masing-masing, yang penting anaknya punya keinginan yang kuat ke Mesir, punya semangat untuk melanjutkan studi di Al-Azhar, silakan orang tuanya mendaftar dari sekarang. Dan saat ini sudah masuk di gelombang kedua ya. Gelombang kedua ini sampai bulan Maret kalau tidak salah. Jadi proses mendaftarnya sebelum Ananda lulus, karena memang yang mendaftar sekarang adalah anak-anak yang masih mengikuti kelas akhir, baik di kelas 6 SD, kelas 3 SMP, atau di kelas 3 SMA. Jadi tidak perlu menunggu sampai akhir, karena kalau menunggu lulus, itu bisa dipastikan akan berangkatnya di tahun berikutnya. Karena proses untuk visa pelajar itu cukup panjang, tahapannya cukup panjang. Belum lagi untuk pengurusan rekomendasi ya. Rekomendasi nanti akan ada dua, rekomendasi dari Kemenak daerah dan rekomendasi dari Kemenak pusat. Itu juga memakan waktu cukup lama gitu ya. Belum lagi ada pembekalan tadi. Maka kapan waktu yang tepat ya saat ini. Saat ini sudah bisa mendaftar karena gelombang satu sudah tutup ya dari Oktober sampai Desember kemarin dan sekarang masuk di gelombang kedua. Jadi bagi ayah bunda yang ingin mendaftarkan anaknya tidak perlu menunggu anaknya selesai karena tahun-tahun kemarin pun ada sama yang seperti itu. Jadi karena berpikir menunggu lulus baru mendaftar, maka justru akan menunggu tahun berikutnya karena tidak akan cukup itu proses proses apa pemberkasan yang perlu dilakukan sebelum keberangkatan ke Mesir. Jadi gitu silakan Pak. Baik Buya, ada pertanyaan lagi dari Ibu LC M. Martin. Assalamualaikum Buya, izin bertanya keberangkatan dari mana dan kapan untuk yang pembekalan dan tidak kumpulnya di mana? Mungkin titik kumpulnya di mana mungkin ya? Ini salah ketik mungkin. Ahlan Buya bisa dijawab. Ya, keberangkatan ke Mesir itu selalu dari Jakarta. Keberangkatan ke Mesir karena yang mendaftar di Darul Arifin bukan hanya teman-teman yang dari yang tinggalnya di Jabodetabek ya. Banyak juga yang dari Aceh ya, Aceh, kemudian dari Lampung, dari Bukit Tinggi, dari Padang, kemudian dari Palembang, kemudian dari Riau juga banyak ya, kemudian dari Lampung, kemudian apalagi di daerah Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu cukup banyak, dari Malang, dari Semarang, dari Surabaya itu cukup banyak ya, dari Pekalongan, kemudian lompat lagi ke Bali juga ada, dari NTB, Lombok ada, sampai ke Papua ya, sampai ke arah utara di Banjarmasin, di Kalimantan, apalagi di Sulawesi itu dari Makassar, dari banyak-banyak yang mendaftar. Maka proses keberangkatannya itu hanya di satu titik di Soekarno-Hatta. Jadi tidak masing-masing biasanya akan berangkat ke Jakarta. Nanti akan ada arahannya di grup WhatsApp pada saat proses persiapan keberangkatan. Nanti akan ada Zoom seperti ini, Zoom lanjutan bagi teman-teman yang sudah mendaftar, kemudian proses pemberkasannya, proses pembekalannya, sampai proses persiapan keberangkatannya.
akan kumpul di mana, jam berapa, pesawatnya apa, sampai di Kaironya seperti apa, itu nanti akan dijelaskan pada saat eh, proses persiapan keberangkatan melalui Zoom seperti ini. Nah, kemudian pembekalannya di mana? Pembekalannya kita punya pesantren di Darul Arifin di Cipanas Puncak, Jawa Barat. Nah, ini tempat saya sedang on cam ya, itu di salah satu kelas di Cipanas, Jawa Barat ya. Mungkin kalau bisa saya berikan ini. Nah, ini kelasnya yang kita punya. Ini yang biasa ditempati oleh teman-teman yang sedang mengikuti karantina. Dan di sini cuacanya sangat bagus ya, dingin karena memang ketinggian kita di 1.300 mdpl, jadi eh, anak-anak nyaman gitu untuk menghafal Al-Quran, kemudian untuk mendalami bahasa Arab secara intensif untuk persiapan ke Kairo, Mesir. Ya, jadi kembali lagi tadi masalah keberangkatan biasanya akan disampaikan di grup WhatsApp orang tua, kemudian juga ada Zoom-Zoom seperti ini pada tahap-tahap yang akan ditentukan nanti. Gitu. Uh, al Baik Bu ya, syukur. Alhamdulillah tidak terasa ini waktunya ya sudah 1 jam berlalu ya. Bagi ayah bunda yang masih ingin bertanya, bisa nanti kunjungi website kami di www.darularifin.org.id atau bisa hubungi di hotline kami yaitu 0812 8110 1515. Uh, Baik Bu ya, bisa dipimpin untuk doa penutup majelisnya. Silahkan. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, adik-adikku yang berbahagia, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Zoom pada hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi ayah bunda yang ingin mengirimkan anak-anaknya ke Kairo, Mesir. Ya, doa kami semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan kemampuan untuk mensupport anak-anak kita mengikuti studi Islam ya, studi Islam di Al-Azhar Kairo, Mesir. Bagaimanapun Al-Azhar itu masih memberikan pesona yang sangat bagus ya bagi para pelajar, sehingga sampai saat ini tidak kurang dari 180 negara itu yang setiap tahunnya datang ke Mesir untuk belajar di Al-Azhar. Oleh sebab itu mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi salah satu bagian dari kami dari Al-Azhar untuk bisa menjadikan anak-anak kita kader ya, kader kita khususnya untuk pendalaman ilmu-ilmu agama. Baik, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya dan bersama kami sampai titik akhir ini. Mari kita tutup dengan ikhtitam al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda, terima kasih sudah mengikuti Zoom kali ini yang tidak terasa sampai 1 jam ya hari ini, Insya Allah. Nanti bisa kunjungi kembali di website kami yaitu di www.darularifin.org.id atau bisa kunjungi di YouTube channel kami yaitu Darul Arifin Indonesia. Itu ada video-video mengenai Zoom biasanya ya, Bincang Sabtu. Baik, sekian dari saya Firman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.